Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silakan. Menarik. Pertanyaan Ganjar tentang polusi di awal itu adalah hook atau kail yang dilempar untuk menjerat lawan debat dia. Dan maksud kedua adalah untuk mendukung pertanyaan dia selanjutnya tentang pemindahan ibu kota ke IKN. Ganjar ingin mengaitkan tentang polusi di ibu kota Jakarta, kepadatan penduduk, dan imigrasi yang berlebih. Itu semua terjadi karena pusat ekonomi adanya di Jakarta. Jadi dengan pemindahan ibu kota ke IKN tentu masalah ini akan teratasi. Tapi kenapa Anies tidak setuju dengan gagasan ini? Padahal Anda adalah pemimpin di ibu kota tersebut. Apa Anda tidak berpikir atau terlalu bodoh, Mas Anies? Itu adalah maksud sebenarnya dari pertanyaan Ganjar. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Terima kasih. Kemudian kami silakan calon presiden nomor urut 1 untuk memberikan jawaban selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi, ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Menarik sekali. Di sini Anies bukan membela diri, tapi malah mengkoreksi konsep berpikirnya Ganjar, yang beranggapan kalau pemindahan ibu kota ke IKN adalah solusi yang cerdas. Anies dengan tegas menolak gagasan itu. Dia beranggapan lari dari permasalahan di Jakarta bukan solusi yang tepat, tapi perbaikan regulasi dan lingkungan hiduplah jawaban yang lebih tepat. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Jawaban Anies selanjutnya adalah, kalau pemindahan ibu kota ke IKN tidak akan mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Dikarenakan jumlah persentase penggunaan kendaraan dari ASN cuma menyumbang 4-7% dari total jumlah kendaraan. Jadi pergantian ibu kota tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta. Kenapa Anies berpatokan pada ASN? Itu karena yang dipindahkan ke IKN cuma ASN pemerintahan, bukan aspek lain yang menyumbang lebih dari 94% dari sumber polusi dan kemacetan. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Jawaban Anies selanjutnya adalah, langkah pemindahan ibu kota ke IKN tidak akan menyelesaikan permasalahan overcrowded. Karena yang dipindahkan adalah pemerintahannya saja, bukan pusat ekonominya. Jadi dia beranggapan Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi, walaupun IKN adalah ibu kotanya. Menurut saya jawaban ini ada betulnya, tapi cuma dalam jangka pendek saja. Kalau kita imajinasikan atau prediksi 50-100 tahun ke depan, apakah akan tetap sama? Interpretasi saya, perancang sebenarnya dari IKN mempunyai plan jangka panjang, bukan jangka menengah ataupun pendek. Dia berpikir untuk 100-200 tahun ke depan. Tapi, hal ini bisa juga menjadi bumerang untuk Indonesia. Karena fund atau dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru tidak sedikit. Dan masih ada hal yang lebih penting untuk diprioritaskan, ketimbang membangun ibu kota baru di IKN. Bagaimana menurut pendapat viewer channel analisis? Tulis opini kalian di kolom komentar.
Karena itu kami berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Menurut opini dari si Anies, ada dua solusi untuk menjawab pertanyaan dari Ganjar. Untuk pertanyaan kemacetan, solusinya adalah penambahan kendaraan umum berbasis elektrik. Dan untuk pertanyaan polusi, solusinya adalah membangun taman hijau di Jakarta. Interpretasi saya, untuk solusi penambahan kendaraan umum. Pihak pemerintah sudah bekerja secara maksimal. Contohnya saja seperti pembangunan kereta cepat, di mana proyek pembangunan ini memakan biaya sampai 108 triliun rupiah. Dan semua dana untuk pembangunan itu didapat dari hutang luar negeri. Jadi, apakah kita harus berhutang lagi untuk membangun infrastruktur kendaraan umum lagi? Hal ini yang seharusnya ditanggapi oleh Ganjar di sesi dia selanjutnya. Dan untuk solusi penambahan ruang terbuka hijau atau taman di Jakarta, sepertinya akan sangat sulit. Seperti kita tahu, segimana padatnya Jakarta saat ini. Jadi, menurut pendapat saya jawaban dari Anies masih dangkal dan harus dikaji lebih jauh untuk mendapatkan solusi yang lebih tepat di provinsi yang paling padat penduduknya di Indonesia. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, Ini adalah sindiran atau hinaan yang sangat kasar. Kalau kita analisis lebih dalam, kalimat ini sama artinya dengan kalau rencana pemindahan ibu kota ke IKN adalah rencana yang sangat bodoh sekali. Pemerintahan era Jokowi sama seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali. Padahal contoh dari kegagalan itu sudah di depan mata, tapi mereka atau pemerintah tidak bisa melihat dan berpikir dengan matang tentang rencana IKN ini. Kalau saja pemerintahan Jokowi tahu tentang kegagalan rencana Belanda di masa lampau, tentu mereka tidak akan melakukan pemindahan ibu kota ke IKN. Atau apakah ada maksud lain dari pemindahan ibu kota ini? Itu maksud dari perkataan Anies di sini. terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Baik. Debat Capres di sesi ini menarik sekali untuk dianalisis. Kalau diibaratkan pertandingan tinju, jawaban dari Anies di sini adalah hook kanan yang sangat keras dan berhasil mendarat di pelipis kiri Ganjar Pranowo. Maksud dari perkataan Anies adalah bahwa pemindahan ibu kota ke IKN dilakukan semata-mata untuk membangun istana presiden. Dan barak-barak dari para pekerja pemerintah atau pionnya Jokowi bukan untuk rakyat. Dan rakyat sedikit pun tidak dijadikan bahan pertimbangan dari pengambilan keputusan ini. Kenapa tidak dana tersebut digunakan saja untuk membangun sekolah bagi pelajar dan rel kereta api untuk transportasi umum rakyat di Kalimantan? Kedua hal inilah yang akan dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, bukan dengan membangun istana yang cuma bisa mereka kagumi dari jauh.
Ya, waktu Anda habis dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, disilakan. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN menolak IKN dilanjutkan? Terima kasih. Ini adalah pertanyaan to the point. Ganjar menanyakan langsung ke Anies apakah dia berada di pihak yang menentang kebijakan pemerintahan era Jokowi. Maksud di balik pertanyaan ini adalah untuk membuat Anies mengeluarkan statement dengan jelas dan terang kalau dia tidak berada dalam golongan pro pemerintah. Cukup, Waktunya? Bapak? Cukup. Baik. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Oke? Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Anies menyindir pemerintahan Jokowi yang mengambil kesimpulan sepihak tanpa mempertimbangkan pendapat dari publik. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Anies mengkritik pola pikir Ganjar yang menganggap kalau siapa saja yang setuju dengan keputusan pemerintah dianggap pro pemerintah, dan yang tidak setuju dianggap menentang pemerintah. Bisa saja ada pihak yang tidak setuju dengan rencana pemerintah adalah pro pemerintah, karena dia tahu kalau rencana itu akan gagal dan alangkah lebih baiknya untuk mengambil keputusan atau kebijakan lain yang akan lebih memberikan manfaat ke banyak orang daripada hanya untuk segelintir orang saja. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Okay. Put the nail on the coffin. Pernyataan ini yang mengakhiri sesi tanya jawab antar capres di debat perdana. Anies mengkritik dan menganggap pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang anti kritik dan segala sesuatu ditentukan oleh sang penguasa atau presiden tanpa boleh ada pihak lain menyanggah dan mengatakan kalau keputusan dia tidak tepat. Kalimat ini juga bisa diartikan kalau di pemerintahan era ini bukan hukum sebagai pengatur pemerintah, tapi pemerintahlah yang mengatur hukum. How fuck up it can be. Tapi, apakah hal ini tidak terlalu keras dan brutal untuk dikatakan? Bagaimana pendapat viewer channel analisis? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Waktunya sudah habis. Ya, dan kami masih ada 1 segmen lagi. Untuk itu kami persilakan kepada bapak-bapak untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.